Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Dari sahabat yang sudah bergabung, ini ada pertanyaan dari sahabat Dewi di Singapura, Bu ya. Baik. Salam kenal Bu ya. Saya Dewi di Singapura. Saya mau bertanya Bu ya. Saya sudah menikah 6 tahun belum dikasih momongan. Terus saya angkat anak dari orang lain yang memang niat dikasihkan orang. Dan setelah punya anak, benar suami saya sayang sama anak kita, tapi dia nggak terlalu mikirin tanggung jawab dia sebagai ayah. Maksudnya kayak susu nggak cukup ya, don't care gitu ya. Memang kita juga sebenarnya masih kesulitan ekonomi, dan akhirnya anak saya umur 14 bulan saya nekat putuskan ke Singapura demi membayar hutang-hutang saya dulu. Sedihnya suami aku belain ke sini malah nggak bantu sama sekali dan nggak berusaha, maksudnya kasih susu anak atau sedikit-sedikit bantu hutang kami. Dan anak juga dengan ibu saya, suami dengan orang tuanya beda kota. Saya mau tanya Bu ya, sebenarnya saya tidak ingin bercerai. Saya sudah berusaha terus untuk mempertahankan rumah tangga, tapi suami saya nggak terlalu peduli dan perhatian dengan saya. Bagaimana saya harus bersikap? Karena dia jarang hubungi saya, kadang saya WA nggak dibales, hanya dibaca saja. Terima kasih Bu ya. Hal yang perlu dicermati, perhatikan dan diwaspadai adalah perpisahan. Kalau Anda dalam keadaan dekat saja, semacam ada jarak, suami semacam tidak peduli dan sebagainya, di saat berpisah semakin jauh adalah semakin jauh. Maka Anda punya porsi kesalahan dalam hal ini. Maka sebaiknya Anda segera bertemu dengan suami, diskusi yang baik. Kemudian masalah perceraian adalah setelah itu. Tidak mudah bercerai. Sebab kadang setelah perceraian, naudzubillah, kehinaan bertubi-tubi dilakukan seorang yang bercerai. Setannya semakin banyak. Anda menjanda, naudzubillah, godaan besar menjadi janda. Anda orang banyak di saat punya suami suka nempelengi jahat kepadanya, dia terhindar dari zina. Tapi gara-gara dia bercerai, setelah itu menjadi plong, mudah berzina, naudzubillah. Tapi Anda insya Allah wanita mulia. Nah, jadi tentunya harus diskusi dulu dengan suami, ada penengah dan sebagainya. Kemudian setelah itu, jika benar sang suami tidak bisa memberi nafkah karena udzur atau karena dia malas-malasan, maka selagi seorang istri tidak diberi nafkah, maka dia tidak haram, tidak dosa kalau minta cerai. Kaidah kan seperti itu. Cuman harus dipikirkan, kalau sudah bercerai ini, bakalkah dia bisa menjaga kehormatannya? Nah, ini harus perhatikan, jangan sebagai wanita mudah cerai. Setelah cerai tidak gampang seorang wanita untuk menikah esok hari, enggak. Sementara mungkin dia punya syahwat. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau memang suami sudah tidak memberi nafkah, maka secara hukum adalah sah kalau minta cerai dan tidak dosa. Bukan termasuk orang yang dimurkai oleh Allah di saat minta cerai. Nah, ya seperti itu. Tapi didiskusikan dulu yang baik. Nah ini, kemudian ini. Nah, karena kadang mungkin suami Anda memang tidak mampu, tidak bisa bekerja, atau memang tidak punya penghasilan, sudah berusaha. Kalau begitu dia tidak dosa. Biarpun tetap seorang istri bisa meminta cerai di saat suami tidak memberi nafkah. Nah, tapi tetap diskusikan dulu. Nah, kemudian ada tadi bicara tentang anak yang dipungutnya, itu bagaimana? Nggak ada ceritanya dalam pertanyaan. Tadi kata dipegang ibunya Bu ya. Jadi karena di situ suaminya tidak bertanggung jawab Bu ya. Jadi dia punya anak sendiri juga? Enggak Bu ya. Jadi karena nggak punya anak, akhirnya mengangkat anak. Setelah itu punya anak sendiri? Tidak ada Bu ya. Tidak ada. Jadi tidak ada anak. Cuma anaknya akhirnya dititipkan kepada. Seperti punya anak sendiri. Setelah itu akhirnya punya anak sendiri. Baik, ini sudah dirawat. Kalaupun anaknya orang, karena sudah dianggap anak, merawat juga luar biasa pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah mengadopsi dengan merubah nasabnya. Ya dia karena sudah mengambil dan Anda bertanggung jawab untuk merawatnya. Cuman tidak usah dirubah nasabnya. Tetap dia anaknya orang tuanya. Dan itu sebuah kemuliaan. Kemudian Anda tetap, karena sudah Anda ambil, ya Anda besarkan dengan baik, dididik dengan benar. Dan kami himbau adalah rawat bersama, jangan Anda pergi jauh ke negeri orang
sementara suami Anda tinggal, sehingga akibatnya apa? Anda pun WA tidak dibalas, cuma dibaca saja. Ya, mungkin dia membalasnya bingung. Mungkin membalasnya adalah takut marah-marahan dengan Anda karena Anda sudah sering marah karena memang Anda dibuat marah oleh dia. Sehingga dia pun semakin takut komunikasi dengan Anda. Balas apa? Ngomong duit, saya nggak punya duit. Momennya ini serba salah. Jadi lebih baik Anda harus selesaikan, duduk bersama untuk dimusyawarahkan. Kemudian setelah itu ambil langkah kebersamaan atau langkah berpisah adalah setelah itu. Wallahu a'lam bishawab.